Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban salat subuh dan kewajiban kita yang lain yaitu tafaqquh fiddin. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya ilmu fikih ya, sebagai panduan ibadah dan muamalah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu terdiri dari 3 pilar. Jadi ada pilar utama, 3 pilar utama dalam Islam. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman, ya, ilmunya disebut dengan ilmu akidah. Ya, akidahnya nanti akidah Islam. Ya, jadi kalau berkaitan dengan keimanan, itu ilmunya adalah ilmu akidah. Nah, kalau akidah ini kaitannya adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nampak. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah ini sering disebut Islam. Jadi kalau akidah itu iman, kalau syariah itu Islam. Biasanya kalau syariah atau Islam itu kaitannya dengan sesuatu yang nampak, kaitannya dengan perbuatan, kaitannya dengan amaliyah, bisa dilihat. Jadi syariah itu bisa dilihat, nampak. Ini biasanya berkaitan dengan amaliyah, kaitan dengan perbuatan, ya. Ilmunya disebut ilmu fikih nanti. Yang ketiga adalah akhlak. Atau kalau dalam hadisnya itu disebut ihsan. Ini kaitannya dengan perilaku, kaitannya dengan akhlak. Ya, kalau akhlak ini kaitannya nanti dengan hati. Ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbuat. Ya, kalau contohkan misalnya sabar, ya. Kemudian husnuzan, berbaik sangka. Kemudian, nah kalau fokusnya ya akhlak itu adalah kebaikan perilaku, ya, kebaikan perilaku. Fokusnya adalah membersihkan penyakit-penyakit hati. Itu ilmunya ilmu disebut, ya, kalau sekarang tuh banyak disebut dengan ilmu tasawuf, ya. Itu untuk lebih kepada tazkiyatun nafs, ya, berkaitan dengan tazkiyatun nafs, kesucian jiwa atau kebersihan jiwa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah kaitannya dengan ilmu fikih. Yang kita bahas sekarang adalah terkait dengan ilmu fikih. Rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi bagian yang ketiga itu adalah kita sebut tadi Islam, atau kita sering sebut syariah. Maka nanti kalau ada ekonomi namanya ekonomi syariah, kalau kaitannya dengan politik namanya ya siasah syariah, ya ada ya, perpolitikan syariah itu ada ya, ekonomi syariah, ada politik syariah, karena ya ini berkaitan dengan semua yang kita lakukan, baik itu nanti ada kaitannya dengan ibadah, ya semua ibadah, haji, sholat, ya, zakat, puasa, itu pembahasannya nanti dalam ilmu fikih ya. Jadi cakupannya adalah syariah. Kalau dalam hadisnya itu ya Islam itu ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa Ramadan, haji. Itu nanti bahasannya namanya disebut fikih ibadah ya, pembahasannya disebut fikih ibadah, kaitannya dengan ibadah. Nanti dilanjutkan ada lagi pembahasan lagi dalam ilmu fikih itu ada namanya ahwal sahsiyah, pembahasan tentang keluarga ya, mulai dari pernikahan sampai nanti berkaitan dengan nafkah, dengan suami istri, anak ya, keluarga, kaitan juga nanti dengan ilmu waris ya. Ada juga nanti dalam ilmu fikih itu yang berkaitan dengan hukum pidana perdata ya, ada hukum pidana, ada hukum perdata, kemudian membahas tentang ekonomi ya. Kalau dalam fikih disebut kitabul buyu. Dalam kitab fikih-fikih klasik itu kita lihat di situ pembahasannya tentang kitabul buyu. Jadi di situ dibahas adalah tentang jual beli. Kalau kita sebut sekarang namanya itu pembahasan tentang ekonomi syariah. Ya, kita sebut tentang dengan ekonomi syariah. Prinsipnya jual beli. Kalau dalam ekonomi itu yang dipakai. Nah, di situ nanti ada banyak tentang berbagai macam bentuk transaksi ya, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada nanti istilahnya mudharabah, ada namanya istilah rohan kadai, ada istilah musaqah dan sebagainya. Itu bagiannya tentang fikih muamalah. Jadi ada ibadah, ada muamalah, ada ahwal sahsiyah, ada kaitannya nanti dengan hukum pidana perdata ya, hukum kalau orang itu membunuh itu di hukumannya apa, kalau orang mencuri hukumannya apa, orang berzina hukumannya apa, itu nanti dibahas dalam fikih jinayat namanya ya. Fikih jinayat itu berkaitan dengan kriminalitas, hukum pidana perdata itu kaitannya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan fikih ini sebenarnya sangat luas. Ya, hampir dalam seluruh kehidupan kita itu dibahas. Ini pembahasan masalah fikih. Ya, kalau lebih luas lagi nanti termasuk kita bagaimana kita potong kuku, potong ya, kalau laki-laki ya potong kumis, potong rambut dan sebagainya, itu juga sebenarnya dibahas dalam ilmu berkaitan dengan fikih. Ya, nanti biasanya di awal-awal pembahasan tentang toharoh, tentang bersuci, itu dibahas juga bagaimana kita memotong kumis, potong kuku, yang terbaik itu hari apa, itu dibahas. Itu pembahasan fikih. Jadi pembahasan fikih itu sangat luas dengan semua apa yang kita lakukan. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti cara kita masuk masjid, keluar masjid, bagaimana kita di kamar mandi, buang hajat, itu semuanya adalah berkaitan dengan ilmu fikih. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-fiqhu atau fikih itu secara bahasa maknanya adalah al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya adalah pemahaman. Ya. Ada juga yang mengatakan al-fahmu ad-daqiq. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan fikih itu adalah pemahaman yang mendalam. Tidak hanya sekedar pemahaman saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orangnya disebut faqih. Ya.
Kalau orangnya disebut faqih. Ya, orang yang mendalami ilmu agama disebut faqihun. Kemudian secara istilah, fikih adalah ya, al-fiqhu fil istilah syar'i huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ini definisinya dalam ilmunya, namanya ilmu usul fikih. Didefinisikan seperti itu. Fikih itu apa? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariah. Ya, mengetahui hukum syariah. Nanti hukum itu ada beberapa macam. Dalam ilmu usul fikih dibahas. Ada hukum adat, ada hukum akliyah, ada hukum syar'iyah. Ya. Ini yang dibahas adalah bukan hanya sekedar hukum, yaitu hukum syar'iyah. Hukum syariah itu yang berkaitan dengan, nanti kalau syariah, yang namanya syariah, kita nyebutnya hukum syariah itu ada dua, ya, ada dua macam. Ada istilahnya taklifiyah, ada istilahnya nanti wad'iyah. Hukum syariah dibagi menjadi dua, ada taklifiyah, ada wad'iyah. Ya. Kalau yang taklifiyah itu ada 5, ya, ada 5. 5 itu kalau diringkas lagi menjadi 2, yaitu yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ya, hukum syariah itu ya berkaitan dengan itu, ada perintah, ada larangan. Perintah itu ada 2. Ya, perintah itu ada 2, ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Larangan itu ada 2, ada haram, ada makruh. Ya, satu lagi tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Kalau nggak ada perintah, nggak ada larangannya disebut mubah. Ya, kalau nggak ada perintah, nggak ada larangannya disebut mubah. Ya, dan yang mubah ini lebih banyak. Ya, hukum mubah itu lebih banyak, sehingga para ulama itu membuat kaidah fikih. Nah, nanti ada namanya juga kaitannya dengan ilmu kaidah fikih. Ya, para ulama membuat kaidah fikih, yaitu kaidahnya al aslu fil asya'i al ibahah. Aslinya, asalnya segala sesuatu itu adalah boleh. Ini nanti kalau kaitannya dengan muamalah. Ya, muamalah itu ya bersifat transaksional, apa yang kita lakukan itu. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, nanti kaidahnya al aslu fil ibadati al haram. Kalau dalam muamalah itu kaidahnya adalah segala sesuatu aslinya adalah boleh, illa ayyadullat dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi aslinya sebab boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Artinya ya, dalil yang mengharamkan berkaitan dengan muamalah itu nggak banyak. Nah, berbeda kaidahnya dengan fikih. Ya, kalau dalam fikih ibadah, ya, kalau dalam fikih ibadah itu kaidah fikihnya adalah al aslu fil ibadati al haram. Asalnya dalam masalah ibadah itu adalah haram atau terlarang. Maksudnya haram kita ya membuat aturan sendiri dalam ibadah. Ibadah itu sifatnya tauqifi. Ya. Itu berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam masalah ibadah itu yang menentukan aturannya adalah Allah dan Rasulnya. Kita tinggal menjalankan. Maka tidak ada inovasi, tidak ada pembaruan, ya, tidak ada hal baru dalam masalah ibadah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu, ya kita lakukan seperti itu. Jadi jangan sampai ada inovasi ibadah, nggak ada. Itu yang disebut dengan bid'ah.
Ya, dalam masalah ibadah itu nggak boleh ada inovasi. Contoh, jangan sampai ada ide bagaimana kalau sholat itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita kan orang Indonesia, kan? Bagaimana kalau sholatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Ini ya nggak boleh, karena itu aturan ibadah. Ibadah itu yang membuat aturan Allah dan Rasulnya, bukan kita. Ya. Nah, misalnya lagi di sini, bagaimana kalau misalnya khutbah itu yang khutbah Jum'ah itu wanita? Ya, itu bertentangan. Ya. Imamnya perempuan. Lah perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Gitu. Ya, wanita boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Tapi kalau ada laki-laki perempuan, imamnya harus laki-laki. Itu ketentuannya yang ngatur itu fikih, ya, fikih. Dan itu termasuk ijma'ul ulama, dan disepakati oleh seluruh ulama. Kalau ada orang yang mengatakan itu nyeleneh, ya, itu bertentangan dengan ilmu fikih sendiri. Karena itu dipelajari, seluruh ulama sepakat, ya, seluruh ulama sepakat, dan belum pernah terjadi, ya. Jadi tidak ada inovasi dalam masalah ibadah, ya, kecuali nanti memang ada yang sedikit kaitan dengan itu, ya, misalnya perluasan wilayah Mina misalnya. Nah itu kan kalau nggak diluaskan wilayahnya, orang haji dari seluruh dunia, maka istilahnya ada Mina baru, ya Pak, ya, ya nggak apa-apa kaitan dengan tempat, ya, diluaskan. Kenapa? Kalau nggak begitu nggak muat, ya, semakin tahun semakin bertambah. Nah itu kan kaitannya nanti ibadah juga. Tempat lempar jumroh misalnya, ya, kalau dulu kan tempatnya di satu nggak muat itu, sekarang dibikin tingkat. Nah, ya boleh-boleh saja itu, tapi tidak banyak yang seperti itu. Dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang usul bagaimana kalau haji itu tidak dilaksanakan setahun sekali saja, ya, ya nggak bisa, ya, ada pernah seperti itu mengusulkan. Itu nggak ada inovasi dalam masalah ibadah. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kaedahnya tadi, ya, nanti kita pelajari. Jadi yang disebut fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu yang dikerjakan, dilakukan, dipraktekkan, bukan yang berkaitan dengan imaniyah, bukan hukum adat, tidak, ya. Hukum syariah al-amaliyah yang dilakukan, yang diamalkan, al-muktasab min adillatihat tafsiliyah yang digali, ya, hukum-hukumnya itu digali, diambil, dipelajari, min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang tafsili, dalil-dalil yang terperinci, ya, dalil-dalil yang terperinci itu yang dimaksud apa? Kan nanti dalilnya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu yang disebut dengan sumber hukum Islam, ya, sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama, empat: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu yang disepakati. Yang nanti yang ada perbedaan di antara ulama lebih banyak, ya, itu ada, ya, kalau di jumlah ada sekitar, ya, 8 atau 10, banyak. Ada namanya qaulus sahabah, ya, qaulus sahabah itu pendapat para sahabat, ya, termasuk asyar man qablana, syariat umat-umat sebelumnya. Itu jadikan referensi juga dalam menggali hukum fikih ini, ya. Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah 4 itu, ya, Al-Quran, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna muktasab itu apa? Jadi ambil dari dalil-dalil yang tafsiri. Maka nanti fikih itu kalau kita gambarkan itu seperti begini. Fikih itu seperti produk makanan.
Jadi fikih itu seperti makanan jadi, ya. Fikih itu seperti makanan jadi. Sebelum jadi fikih itu namanya diolah menggunakan ilmu, namanya usul fikih. Jadi sebelum jadi fikih diolah dengan menggunakan ilmu usul fikih namanya. Jadi sebelum jadi produk hukum fikih itu ada ilmu untuk mengolahnya, namanya ilmu usul fikih. Nah, bahan yang diolah ibaratnya bahannya, kalau kita masak itu bahannya apa? Bahannya ya Al-Quran, bahannya hadis, bahannya ijma', bahannya qiyas. Dari Al-Quran, ya, itu kemudian diolah, diproses, dianalisis, gitu ya, melalui ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Yang produknya itu namanya fikih. Nah, nanti kumpulan dari fikih, ya, dirangkum menjadi yang namanya kaidah fikih. Itu apa namanya, rangkaiannya, ya. Jadi fikih itu produk sebenarnya. Dicontohkan, sholat itu hukumnya tahu dari mana kalau itu hukumnya wajib? Tahu dari mana Pak kalau sholat itu hukumnya wajib? Nah ini. Nah, maka para ulama itu, para ulama usul fikih, ya, dalam ilmu usul fikih, diambillah dari ayat Al-Quran. Ada perintah di situ, waqimus sholata wa atuz zakat. Wa aqimu as-sholata, dan tegakkanlah, dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, ya, dan bayarkanlah zakat. Maka para ulama nanti menganalisis, ulama namanya ulama usul fikih, ya, menganalisis. Jadi asalnya nanti dalam kaidah usul fikih, asalnya perintah itu adalah wajib. Nah, itu kaidah dalam usul fikih. Jadi kita tahu dari mana sholat itu wajib, karena itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya, proses istimbat hukum namanya, proses menggali hukum. Ada prosesnya, itu dilakukan yang namanya mujtahid, ya, ulama yang melakukan itu namanya mujtahid. Itu ada prosesnya itu, ya. Jadi kita tidak bisa hanya memahami ayat saja atau fikih saja, ya, karena fikih itu semacam produk, tinggal kita jalankan. Kalau kita makan, ya kita tinggal makan. Yang mengolah itu namanya, ya, ulamanya namanya ulama usul fikih, usuli, disebut usuli, ya, ulama usul, ulama usul fikih. Kita termasuk ya Imam Syafi'i dan sebagainya, Imam Maliki. Maka nanti ada setiap mazhab itu ada ilmu usul fikihnya, ya. Nanti kalau kita gali lagi, ya, yang beda usul fikihnya itu antara Hanafi dengan Syafi'i saja. Jadi ada model usul fikih Hanafi, ada model usul fikih Syafi'i, ya. Ya, kalau Maliki, Hambali, Syafi'i itu ilmu usul fikihnya sama, satu. Walaupun istilahnya mazhabnya dipahami secara berbeda, tapi ilmu usul fikihnya satu. Ya, itu satu guru, satu ilmu. Jadi kalaupun beda, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu masih satu guru, satu ilmu. Ilmu usul fikihnya sama, ya. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sampai ke belajar dari sana, nanti lebih enak menjalankan, ya, apa namanya, fikih itu. Oh, ini menurut ini nggak boleh, ini kita tinggal milih aja. Kalau tahu ilmu ngolahnya itu lebih enak sebenarnya, ya. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi contohkan, tahu dari mana bahwa sholat itu wajib? Ya, karena dari perintah Allah, waqimus sholata wa atuz zakat. Maka para ulama tadi menyebutkan kaedahnya, dalam kaedah ilmu usul fikih menyebutkan asalnya perintah itu adalah wajib. Jadi kalau ada perintah dikembalikan ke asalnya wajib. Nah, di situ diperintahkan untuk sholat, untuk zakat. Maka dengan begitu sholat, zakat itu hukumnya wajib.
Karena itu perintah. Jadi dari situ, ya, dari situ. Jadi kita mengatakan itu wajib karena aslinya itu perintah. Dan perintahnya itu dalam Al-Quran banyak, diulang-ulang. Meskipun nanti tidak semua perintah itu wajib. Ada perintah yang hukumnya sunnah, ada yang perintah hukumnya mubah. Tapi kalau asalnya, ya, itu perintah adalah wajib. Itu yang tadi muktasab min adillatiha, yang diambil dari dalil-dalilnya. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang menentukan ini sunnah, ini wajib, itu ulama tadi usul fikih. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, objek ilmu fikih. Objek ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafina. Perbuatan mukallaf. Mukallaf itu apa? Sering dengar istilah kata mukallaf. Mukallaf itu apa? Nah, ada namanya mukallaf. Mukallaf itu adalah akil, baligh, ya. Kalau para ulama menyebutkan akil, baligh, wa balaghahu da'wah. Yang namanya mukallaf itu dia harus berakal, baligh, dan dia, ya, dakwah itu sudah sampai ke dia. Kalau kita udah Islam, otomatis dakwah itu sudah sampai ke kita. Itu namanya mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani perintah. Maka tadi kan syariah hukum itu kan perintah atau larangan. Itu namanya orangnya yang dibebani perintah dari Allah, itu namanya mukallaf. Yang berhak menjalankan perintah atau larangan Allah itu adalah orang mukallaf. Mukallaf itu yang pertama dia harus berakal, yang kedua harus baligh. Baligh itu ketentuannya bagaimana? Baligh, kalau perempuan usia 9 tahun atau belum 9 tahun tapi dia sudah haid, itu namanya baligh. Ya, kalau wanita itu kalau diukur dengan tahun 9 tahun atau belum 9 tahun tapi sudah haid, itu sudah baligh. Ya, kalau laki-laki mimpi basah. Kalau belum mimpi basah, batasan umurnya adalah 15 tahun. Ini kenapa beda laki sama perempuan? Ya, perempuan 9 tahun sudah balik, laki-laki 15 tahun baru balik. Beda berapa tahun, Pak? 6 tahun. Kenapa begitu? Kok beda antara laki-laki sama perempuan? Nah, itu kalau pelajari sebenarnya banyak, ya, hikmahnya. Ya, karena kalau dipelajari sama zaman sekarang itu katanya gen kecerdasan itu berasal dari perempuan. Ya, gen kecerdasan itu dari perempuan. Ini kalau di sekolah-sekolah itu, Pak, biasanya begini. Yang paling pinter perempuan. Laki-laki itu biasanya sedang-sedang aja. Jadi kalau adu kecerdasan itu kita perhatikan tuh, nilai tertinggi perempuan, terendah juga perempuan. Ya. Jadi kalau kita di sekolah itu kita perhatikan nilai tertinggi itu perempuan, paling rendah juga perempuan. Laki-laki itu di tengah-tengah aja. Bisa saja karena ketentuannya perempuan ini lebih cepat matang pemikirannya. Ya, karena nanti kaitannya dengan akal, ya. Kalau taklif itu, hukum taklifiyah itu, ya, itu berakal dan dia sudah tadi, ya, balik, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala wa balaghu dakwah, dan dia sudah menerima dakwah Islam. Jadi kalau ada orang di pedalaman, dia sudah berakal, dia umurnya udah balik, tapi dia dakwah Islam tidak sampai ke sana, ya dia tidak kena taklif, tidak terkena perintah, ya, tidak terkena perintah.
Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak terkena kewajiban. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi objek ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafin, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Kemudian buah dari belajar ilmu fikih. Wa samratuhu imtisalul awamiril wajibah wal mandubah wajtinabun nawahi al muharramah wal makruhah. Jadi ya, buah dari ilmu fikih itu adalah mengamalkan, ya, melaksanakan perintah, ya, perintah itu ada wajib, ada sunnah, dan ya, menjauhi larangan. Larangan itu ada haram, ada makruh, ya, maka itu disebut dengan hukum syariah tadi yang sifatnya adalah taklifiyah, pembebanan. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber ilmu fikih tadi sudah kita sebutkan bahwa sumber ilmu fikih itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Itu yang disepakati oleh seluruh ulama, ya. Kemudian hukum mempelajari fikih. Belajar fikih itu hukumnya apa? Belajar fikih itu ada yang hukumnya itu fardu ain. Fardu ain itu wajib perorangan, ya, secara perorangan, per individu. Setiap orang itu wajib belajar ilmu fikih. Ya, ini biasanya berkaitan dengan ibadah dan muamalah ini. Nanti maka dibahas tadi adalah ya, panduan ibadah dan muamalah. Jadi setiap orang itu kalau berkaitan dengan ibadah harus belajar sendiri, ya, harus belajar sendiri. Nah, kalau berjamaah itu enak, Pak. Jadi kalau lebih berjamaah itu enak, ya, sholat berjamaah itu enak. Kenapa enak? Ya kita tinggal ngikut aja, ya. Yang berat itu imamnya. Kalau makmum lupa tinggal negur aja, subhanallah, kan itu, ya. Kalau imamnya, ya, nggak ada ditanya dia. Jadi kalau makmum lupa nggak masalah, karena dia ngikut imam, ya. Enak makmum itu. Tapi kalau imam lupa, siapa yang ditanya, Pak? Jadi yang kalau repot itu imamnya lupa, makmumnya lupa, ya. Ya, ini repot itu, ya. Jadi pernah itu begitu, sholat asar, ya. Ada yang sampai 6 rakaat, ya, imamnya sudah betul, makmumnya salah. Karena ingatnya imamnya belum tahiyat awal, dia bilang subhanallah, akhirnya imamnya tahiyat awal di rakaat yang ketiga, padahal tadi rakaat kedua. Pernah terjadi begitu, jadi tahiyatnya sampai 3 kali. Ya. Ini repotnya itu. Ya, maka imam itu harus konsentrasi, benar-benar konsen. Ya, makmum juga gitu, ya. Kalau imam lupa, makmum yang mengingatkan. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan ibadah itu kita wajib secara individu. Artinya kita belajar fikih itu ya harus belajar fikih itu. Sama fikih ibadah, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, ya. Nah, nanti belajar fikih itu tidak hanya, belajar fikih itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi belajar fikih itu ada tingkatannya. Nah, kalau istilah sekarang itu ada tingkat pemula, ada tingkat apa itu? Advance, ya. Ada tingkat tinggi lagi namanya apa? Expert, ya. Nah, itu para ulama fikih kita itu ngarang buku fikih itu ya seperti itu juga. Jadi para ulama fikih itu ngarang buku fikih atau nulis buku fikih itu sesuai dengan tingkatan tadi. Maka kalau Imam Al-Ghazali itu ngarang buku itu, beliau ngarang buku ada tadi sesuai dengan bahkan 4, ya, beliau ada 4 tingkatan. Ada yang paling
paling bawah, paling ringan itu namanya khulasah. Khulasah itu ringkasan. Ringkasan itu ya yang gampang dihafal orang. Ya, misalnya sholat, yang penting kita tahu caranya sholat. Itu baru pemula. Jadi kalau kita baru fikih sholatnya tahu, yang penting bisa sholat, itu baru fikih pemula. Yang di atas sekali lagi, ya, namanya al-wajiz. Ada khulasah, ada wajiz. Imam Ghazali itu ngarang fikihnya. Ada wajiz. Wajiz itu pengembangan dari apa namanya tadi? Khulasah. Jadi nanti sudah disebutkan perbedaan pendapat. Oh, pendapat ulama ini disebutkan, pendapat ulama ini begini, pendapat ulama ini begini. Baru disebutkan pendapatnya saja. Nanti kalau tingkatan tingginya namanya al-wasid namanya. Al-wasid itu kalau Imam Ghazali itu ada 6 jilid kalau dalam punya Imam Ghazali 6 jilid. Jadi kecil segini, terus diringkas ada satu buku tebelnya segini, terus diluaskan lagi menjadi 6 jilid. Ada namanya al-basid. Al-basid itu lebih luas lagi. Ya, kalau dalam fikih Syafi'i itu ada namanya kitab al-majmu'. Ya, kita mendengar ada kitab al-majmu'. Itu kan dari kitab aslinya dari kitab al-muhadzab. Al-muhadzab itu 2 jilid. Diperluas lagi menjadi berapa jilid itu ya? Ya, sangat luas. Jadi maka belajar fikih itu sebenarnya nggak ada istilah selesai. Jadi harus kita tingkatkan terus, ya, level pemula, level menengah, atas, level expert sudah ahlinya kali itu. Nah kalau expert itu sudah perbandingan mazhab, ya, kita belajarnya namanya fikih perbandingan, tidak hanya fikih satu mazhab saja. Nah kalau perbandingan, nah itu yang paling berat itu belajar fikih perbandingan itu, karena satu masalah bisa banyak pendapat. Tidak hanya disebutkan pendapatnya saja, dalilnya juga masing-masing pendapat ini harus ada dalilnya. Ulama ini misalnya Imam Syafi'i dalilnya apa, alasannya apa. Nanti dipertemukan itu antara satu pendapat, dalilnya, alasannya, dipertemukan. Ya, namanya fikihnya fikih muqarin, fikih perbandingan, fikih komparatif. Ya, kalau yang sekarang yang kontemporer itu yang ditulis oleh Wahbah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, namanya fikih Islam beserta dalilnya. Itu sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Yang aslinya itu 10 jilid misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sekarang sekitar berapa jilid itu? Ya. Itu yang disebutkan fikih Islam beserta dalilnya. Nah itu kalau udah itu udah termasuk belajarnya fikihnya, belajar fikih tingkat tinggi itu. Ya. Fikih tingkat tinggi. Karena kita tahu dalilnya, kita tahu macam-macam alasan masing-masing pendapat. Nah nanti dari pertemuan berapa pendapat itu dipilih pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat itu berdasarkan dalilnya lebih kuat, alasannya lebih kuat, itu argumennya lebih kuat. Nah itu yang dipilih namanya pendapat yang lebih kuat atau qaul rajih, ya, pendapat yang lebih kuat. Nah itu lebih, kalau kita belajar fikihnya udah sampai sana, insya Allah yang kita pilih itu lebih meyakinkan, lebih kuat pegangannya. Nah, di belajar fikih itu tidak terhenti hanya sekedar kita bisa sholat, tidak. Ya, nanti kan kalau udah berkaitan dengan fikih perbandingan itu, misalnya Bismillah, hukum baca basmalah. Ya, itu kalau imam biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nanti ada yang dia tahu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca. Nah, itu perlu kita pelajari, jangan sampai nanti ini imamnya kok nggak baca basmalah, salah. Enggak. Harus kita pelajari dulu itu. Itu maka nanti ada namanya fikih perbandingan, itu perlu. Ya, masing-masing nanti ya dalilnya ini perbandingan. Yang lebih kuat yang mana ini. Jadi kalau kita mengamalkan, tanya kenapa baca basmalah?
Kalau menurut pendapat Imam Syafi'iyah, bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab yang lainnya enggak. Nah gitu. Nah, nggak tahu nanti yang imamnya itu pas yang dipakai mazhabnya siapa kan gitu. Ya. Nah, ini penting itu. Jadi untuk pengayaan pengetahuan kita itu penting, sehingga kita tidak memvonis nanti orang sedikit-sedikit salah. Nah, berarti yang dipakai adalah imam ini, ya, dapat imam ini. Ya. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wajib kifayah. Ya. Nah, ini wajib kifayah itu kalau sudah, jadi kalau secara basic tadi ya, untuk tingkat pemula kita itu belajar minimal tingkat pemula lah tadi. Sholat yang penting kita tahu sholat. Nanti kalau lebih tinggi lagi yang tadi tingkat expert itu yang belajar itu hukumnya ada fardu kifayah. Jadi orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi bukan kewajiban kita. Kalau kita nanti wajib belajar sampai tingkat expert ya repot. Ya. Nah, kalau tingkat expert itu orang-orang tertentu saja yang nanti yang biasanya sudah tingkat mujtahid lah ya. Paling tidak nanti yang dia mengeluarkan fatwa itu tingkat MUI lah ya. Ya kalau kita belajar sampai tingkat itu ya malah bagus, nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak wajib menguasai semua sampai tingkatan itu. Itu tadi kalau kita mau belajar fikih sampai tingkat, wah masya Allah, nggak akan selesai pak sebenarnya. Ya, jadi banyak sekali perbedaan pendapat itu. Ya. Nah, tetap nanti kita belajar, kita usahakan ya sampai tingkat yang itu. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bentar ya Pak, masih ada 10 menit. Keutamaan ilmu fikih. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dia itu inginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ya menjadi orang baik lah ya. Ya, dalam kebaikan itu menjadi orang baik. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan oleh Allah, yufaqihu fiddin. Ya, maka nanti termasuk orang-orang yang ahli fikih. Itu termasuk orang-orang yang terbaik. Karena fikih itu kaitannya nanti berkaitan dengan halal haram. Ya, fikih itu lebih berkaitan dengan halal haram. Tadi terkait dengan 5 hukum tadi loh. Wajib, ada sunnah, ada mubah. Itu wilayahnya wilayah halal. Wilayah halal. Wajib, sunnah, mubah, halal. Tapi kalau berkaitan dengan larangan, ya, ada haram, ada makruh. Ya, makruh itu termasuk dilarang. Ya. Jadi makruh itu wilayahnya syubhat. Wilayahnya syubhat. Jadi kalau ada hijau, ada kuning, ada merah. Makruh itu wilayahnya wilayah abu-abu. Maka disebutkan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Ya, wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan haram itu tengahnya ada namanya syubhat. Ya, syubhat. Ya bisa halal, bisa haram. Nah, maka nanti kalau halal itu jelas nih, haram jelas. Nah, kalau misalnya di situ wilayah syubhat ini halal apa haram ya? Itu wilayah-wilayah makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, karena orang yang berada di makruh itu berada dalam syubhat. Maka dikatakan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi kalau ditimbang misalnya halal itu harus 100%. Kalau halalnya cuma 99%, itu nggak boleh. Itu bisa wilayahnya makruh. Jadi makruh itu wilayahnya kemungkinan haramnya itu 1%. Sedikit sekali. Tapi 99% halal. Nah, ini kita harus hati-hati di situ. Ya.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya tadi. Karena kuncinya dalam kita mengamalkan syariat itu ya halal haram. Apalagi kalau berkaitan dengan makanan ya. Nanti kapan-kapan perlu kita juga belajar tentang fikih halal berkaitan dengan produk, penting sekali. Ya, kenapa? Karena itu kaitannya dengan ibadah kita. Kita ibadah, tapi di dalam tubuh kita ya mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah, ibadahnya nggak diterima. Ya, maka Umar itu mengatakan, kematian satu orang yang ahli halal haram itu lebih disayangkan dibandingkan dengan kematian 1000 orang ahli ibadah. Ini disebutkan oleh maka tadi ya tujuan kita kenapa kita belajar ilmu fikih, karena untuk perbaiki ibadah dan muamalah kita. Ibadah kita tidak akan menjadi baik kalau kita nggak belajar fikih. Ya, ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fiddin. Tidaklah Allah itu disembah dengan lebih baik kecuali kita dengan mendalami ilmu fikih. Ya, maka ini pentingnya perbaiki ibadah dan muamalah kita. Muamalah itu kaitannya dengan ibadah kita, ya. Karena nanti kaitannya dengan pendapatan kita, maisha kita, mata pencaharian kita. Nah, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu harus dipastikan halal. Ya, jangan sampai nanti ya kita makan asal makan, minum asal minum, pakai asal pakai. Nah, ini kaitannya dengan ibadah, ya, penting, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan muamalah, ya, Umar bin Khattab mengatakan, la yabi' fi suqina illa man ya yafqahu. Jangan sampai berjualan di pasar kami ini kecuali orang-orang yang paham fikih. Fikihnya nanti fikih muamalah. Kenapa begitu? Wa illa akala riba sya'an am abad. Kalau orang itu dia berbisnis, dia tidak belajar namanya fikih muamalah, ya, maka dia akan terjatuh ke dalam riba. Sa'a itu dikehendaki atau dengan sadar, am abad, atau dia enggak mau tidak mau. Kalau dia tidak belajar namanya ilmu fikih muamalah, maka dia akan terjatuh dalam riba. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab. Maka beliau kalau merintah seorang pengawas pasar, dia harus seorang ahli. Dulu ada zamannya Umar, ada pengawas pasar yang mengawasi transaksi-transaksi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama tadi, ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah untuk agar kita memahami tentang tujuan syariat. Kita belajar fikih supaya kita memahami tentang tujuan syariat atau yang disebut dengan maqasidus syariat. Kenapa Allah membuat aturan-aturan yang begitu banyak dari A sampai Z tadi, dari mulai ibadah sampai muamalah sampai jinayat. Kenapa dibuat peraturan-peraturan seperti itu yang kalau kita pelajari tadi sampai begitu banyaknya? Karena itu tujuannya untuk menjaga 5 hal ini. Tujuan syariat, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta. Ya, nanti kalau kita pelajari itu satu pembahasan yang sangat detail sebenarnya. Itu secara umum saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita belajar fikih tujuannya adalah agar kita itu mudah dalam menjalankan agama. Ya, kalau kita paham fikih, enak, mudah, banyak solusinya. Nggak bisa begini, begini, nggak bisa begini, begini. Tidak kaku. Fikih itu tidak kaku. Jangan sampai fikih dipakai kaku. Kalau nggak hitam putih, nggak bisa begitu. Karena fikih itu memberikan solusi, bukan membebani. Nah, kalau kita bisa paham fikih tadi, wah, luar biasa itu enaknya. Ya, kalau kita contohkan misalnya, kalau kita hanya paham fikihnya fikih Syafi'i saja, kalau kita naik haji, kita tawaf itu kan harus suci. Kalau dalam mazhab fikih Syafi'i, bersentuhan laki perempuan batal.
Nah kalau kita mau tawaf atau haji, kira-kira bisa tawaf nggak? Nggak bisa, karena selalu tempelan. Ya kalau perempuan kadang kan pakai pakainya tertutup ya. Kalau laki-laki kan ya nanti mau tidak mau gandengan sama istrinya. Ya kalau tawaf itu nggak gandengan, ya yang pernah hijab ya. Itu ketendang orang lain nanti udah lepas kemana gitu, ya kan? Ya di situ nanti kalau kita pakai mazhab Syafi'i nggak akan pernah bisa tawaf. Yang dipakai mazhabnya siapa? Hanafi, ya karena itu tidak hanya sekedar ya kalau bersinggungan tidak batal. Nah itu ya keuntungannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian contoh saja. Silahkan kalau ada yang sampai